Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ke ruang kelas untuk berpikir doanya terlebih dahulu. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Sebelum kita cek kehadirannya, tolong lihat di seluruh dokumennya. Kalau masih ada salahnya, tolong dibersihkan. Sudah dibersihkan? Ya. Kalau ibu lihat dari kehadirannya, sepertinya ada yang bangku yang kosong. Siapa yang tidak hadir ke kelas? Darah mana? Doakan rumahnya semoga cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Yang lainnya ibu harap tetap menjaga kesehatan ya. Kalau rasanya kelainan badan, cepat minum obat dan jangan lupa gunakan masker. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang bolero dan bronchi. Nah, sebelum itu ibu mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat apa materi yang telah kita pelajari di kelas 10 kemarin yang sudah kita praktekkan? Ada yang masih ingat? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sabor. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang rancangan bahan bolero atau setelah kita melakukan kegiatan diskusi nanti, kemudian ada presentasi, kemudian ada kegiatan evaluasi akhir. Jadi kalian itu dapat menjelaskan pengertian bolero atau rompi. Kemudian yang kedua, dapat menentukan bahan utama dan bahan pelengkap bolero atau rompi. Nah, yang terakhir adalah dapat menganalisis rancangan bahan bolero atau rompi dengan tepat dan teliti. Kalian amati dua gambar yang sudah ibu tayangkan di layar. Ya, silakan dilihat gambarnya. Di situ ada dua gambar. Persamaan dari dua gambar itu apa? Ada yang tahu? Ya, karena sama-sama menggunakan bahan denim. Kalau perbedaannya, ada yang bisa menjelaskan? Tadi Lara menyebutkan persamaannya sama-sama menggunakan bahan denim. Terus kalau perbedaannya ada yang tahu? Secara terbuka, kalian lihat perbedaan yang paling mendasar antara dua gambar tersebut apa? Apa? Lengannya, ya. Jadi lengannya yang gambar di atas ini menggunakan lengan ya. Terus yang gambar di bawah tidak menggunakan lengan. Oke. Jadi sudah jelas ya, sudah tahu dari dua gambar tersebut yang mana bolero dan rompi? Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pengertian bolero dan rompi. Jadi bolero dan rompi itu sama-sama merupakan pakaian luar atau biasa kita sebut dengan outer. Hanya kalau bolero itu dipakai oleh wanita. Gambar yang berwarna putih, nah itu bolero. Yang di bawahnya rompi. Kalau rompi itu bisa dipakai oleh pria maupun wanita. Jadi kalau backless ini dia bagian punggungnya itu sedikit terbuka. Ya, kalau full backless bagian punggungnya itu full tertutup. Nah, kalau yang halter atau backless vest itu bagian punggungnya setengah terbuka. Jadi di bagian belakangnya itu terbuka. Misalkan lihat di layar itu kelihatan. Nah, itu perbedaannya ya. Terus ada double breast vest. Nah, ini nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok untuk kerjakan LKPD-nya. Jadi kita lihat dulu jenisnya. Ternyata jenis pesanannya adalah rompi atau bolero ini? Rompi ya, karena tidak memakai lengan. Itu adalah perbedaan yang paling
yang ketiga bahan utamanya itu bahan apa yang digunakan? Semiwall. Dan yang keempat analisa modelnya. Jadi setelah kalian tahu jenis pesanannya, terus kesempatannya, kemudian bahan utamanya, kita analisa modelnya. Quest, gimana hasilnya? Di sini ya, kalau nggak kelihatan di sini. Nah, ini satu face namanya. Kemudian panjang rompi 10 cm di bawah pinggang. Nah, ini pinggangnya, jadi ini kira-kira ke bawahnya 10 cm. Kemudian menggunakan garis layar V. Isi analisis rancangan bahannya, ini pencangkauannya. Jadi kita sudah lihat desainnya, ini pencangkauannya. Nah, kemudian kita analisis lagi komponen polanya. Jadi di sini ternyata pola bagian depannya ada berapa? Ada 2 ya, ada 1 dan 2. Kemudian ini untuk pola lapisan tengah muka. Kemudian ini pola di bagian belakang. Nah, setelah kita pecah pola, baru kita buat rancangan bahannya. Jadi di sini rancangan bahan itu yang sudah ditambahkan kambuh ya, dibuat kambuhnya, baru kita susun polanya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, Egi silakan. Apakah ada bolero pada bagian depannya? Nah, ada Egi bertanya apakah model bolero itu pada bagian depannya harus melengkung atau membundar ya? Sebelum dijawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan Egi? Ya, Paras? Menurut saya desain bolero itu boleh dimodifikasi, nggak harus melengkung pada bagian depannya. Jadi Paras menjawab model bolero itu tidak harus melengkung, boleh diubah ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Nah, jadi apa yang disampaikan sama Paras tadi betul ya, benar. Jadi model bolero itu pada awalnya memang dasarnya melengkung atau membundar. Tapi seiring perkembangan zaman modelnya bisa dimodifikasi, jadi tidak harus membundar. Ada yang bentuknya lurus. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Jika tidak ada, kita lanjut untuk diskusi secara kelompoknya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan dibaca LKPD-nya, kemudian baca petunjuk pengerjaannya. Di sana ada 4 desain, ada 4 gambar busana. Nah, jadi silakan kalian analisis mulai dari jenisnya, bahan utamanya. Silakan dibuka bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di Classroom dan di WA Group. Dibaca materinya, kemudian bisa juga kalian cari di sumber lain ya, cari di internet boleh. Waktu diskusinya 20 menit, silakan dikerjakan. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Jadi yang dipresentasikan cukup 1 gambar per kelompok. Tapi yang diisi di LKPD-nya tetap semuanya, ke 4 gambarnya.
akan dibacakan oleh Reva. Rangkaian acara formal. Bahan utama kartun atau batik. Analisis model atau desain menggunakan lengan suai atau licin, menggunakan ukuran setengah raba, panjang bolero sepinggang, berkesempatan pada acara formal, menggunakan isbat pada ujung pakaian. Komponen pola, pola bagian muka, pola bagian belakang, pola lengan, pola kerang. Langkah-langkah merancang bahan. Buatlah semua bagian-bagian pola menurut desain dalam ukuran skala. Setiap pola dilengkapi dengan tanda-tanda pola. Sediakan kertas yang lebarnya sama dengan lembar kain yang akan digunakan. Susun dan tempelkan pola-pola tersebut di atas kertas pengganti kain sesuai tanda-tanda. Susun ukuran yang paling besar dahulu dan yang kecil terakhir. Ukurlah panjang bahan yang terpakai. Hitunglah pelengkap yang dibutuhkan. Hitunglah berapa banyak uang yang diperlukan untuk membeli bahan dan pelengkap lainnya. Ya, itu hasil analisis dari kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok lain jika ada yang ingin menambahkan atau memberikan tanggapannya atau memberikan pertanyaan, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah bolero dengan bahan batik hanya boleh dipakai untuk acara formal saja? Apakah bisa dipakai juga untuk kesempatan santai atau bagi-bagian? Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3. Sebenarnya bolero dengan bahan katun batik juga bisa digunakan untuk bepergian atau kesempatan santai, tetapi lebih sering digunakan untuk para formal seperti untuk bekerja di kantor. Dan bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi lagi? Nah, baiklah anak-anak, jadi semua kelompok sudah tampil menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi? Dari keempat gambar yang sudah dianalisis, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Ya, silakan, Benny. Dari hasil analisis bolero dan rompi, pemilihan bahan yang digunakan ada beragam, disesuaikan dengan kesempatan pemakaiannya. Ya, siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulannya? Ya, silakan Putri. Antara bolero dan rompi juga berbeda. Bolero menggunakan lengan dan pakai kancing, sedangkan rompi menggunakan kancing dan tidak menggunakan lengan. Ada yang bisa menambahkan kesimpulannya dari yang sudah disampaikan oleh keempat kelompok tadi? Ada yang bisa memberikan lagi kesimpulannya? Nah, jadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi itu sudah benar ya. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Jadi dari penyampaian materi tadi, kemudian diskusi dan presentasi, kemudian tadi melakukan tanya jawab. Jadi bolero dan rompi itu sama-sama merupakan baju keluaran atau outer. Jadi dipakai setelah pakaian lain. Kemudian perbedaannya tadi kalau bolero menggunakan lengan, sedangkan rompi tidak. Terus kalau rompi menggunakan kancing, kalau bolero tidak. Sudah panjangnya kalau untuk rompi dari batas pinggang ke bawah. Kalau bolero dari batas dada sampai pinggang. Terus apalagi untuk pemilihan bahannya bisa menggunakan bahan katun, semi wool, apalagi tadi bahannya denim, apalagi rajutan, sifon, brokat dan sebagainya. Kemudian untuk kesempatan pemakaiannya juga berbeda-beda. Ada untuk kesempatan formal, santai, kemudian ada untuk kesempatan pesta. Dan sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Jadi semuanya sudah paham tentang materi kita pada hari ini? Sudah. Baiklah, untuk kegiatan penutup kita, kegiatan akhir, kita akan melakukan evaluasi pengetahuan. Jadi kalian akan mengisi soal yang akan
berikan linknya nanti di sini ya, silakan dibuka HP-nya. Tapi sebelum itu silakan mejanya kita rapikan dulu seperti semula. Silakan dirapikan, buku-bukunya juga dulu ya. Silakan bukunya disimpan dulu, bukunya disimpan. Kita akan melakukan kegiatan evaluasi terkait materi analisis rancang bahan, bolero dan dan HP-nya sudah disiapkan. Silakan kalian sekali yang sudah ibu kirimkan di WA group atau di klasternya, atau boleh disalin link yang sudah ada di layar. Sudah habis, silakan dikirim jawabannya dan silakan dilihat skornya masing-masing. Materi, kemudian kalian melakukan diskusi, kemudian presentasi, tanya jawab, kemudian kita melakukan evaluasi. Kira-kira pelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan? Ya, walaupun sudah siang tapi harus tetap semangat ya. Jadi kalau untuk pelajaran itu usahakan kalian harus lebih ceria, lebih semangat lagi. Kalau kaliannya lemas, nanti pelajarannya nggak masuk. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan dicek di mejanya jika ada sampah, tolong dibersihkan, tolong dibuang sampahnya. Mejanya dirapikan kembali. Oke, mejanya diluruskan kembali. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan praktek membuat rancangan bahan rompi. Nah, silakan di rumah tugasnya membuat satu desain rompi. Kemudian kalian buat pecah polanya, pola kecilnya ya. Jadi minggu